Bab 142. Lukas, yang sejak tadi gelisah, akhirnya memberanikan diri mendekati Anthony. Dengan tubuh sedikit gemetar, dia menundukkan kepala. "Tuan, api sudah berhasil dipadamkan," lapornya dengan suara bergetar. Anthony menatapnya tajam. "Sekarang hitung semua kerugian akibat kejadian ini dan segera bayar ganti ruginya kepada warga yang terkena dampak," perintahnya tegas. Lukas mengangguk buru-buru. "Baik, Tuan. Akan saya lakukan," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Namun sebelum ia sempat berbalik untuk pergi, Aryo menyela. "Tunggu." Lukas membeku di tempat. Aryo menatap pria itu dengan tatapan tajam sebelum mengalihkan pandangannya ke seorang pria parubaya yang berdiri di antara warga. "Tuan Rodrigo," panggil Aryo. "Tolong katakan kepada Tuan Lukas Romanov apa saja kerugian yang dialami penduduk sini sejak air di sini tercemar limbah pabrik kimia." Aryo kembali menatap Lukas dengan penuh keyadewi. "Aku yakin dia juga dalang dari pencemaran itu." Mata Lukas membesar seketika, tubuhnya semakin kaku. Sementara itu, Rodrigo melangkah maju. Wajahnya yang penuh kerutan tampak lelah, tapi sorot matanya dipenuhi amarah yang tertahan. "Sejak air kami tercemar limbah dari pabrik itu," suara Rodrigo terdengar berat dan penuh emosi, "banyak warga mengalami gatal-gatal yang tak kunjung sembuh. Ada yang mengalami keracunan setelah meminum air sumur, beberapa anak kecil jatuh sakit. Para petani pun gagal panen karena air untuk pertanian kami sudah terkontaminasi. Tanaman mati, buah dan sayuran membusuk sebelum sempat dipanen." Anthony kini mengalihkan tatapannya ke Lukas. Mata dinginnya menelusuri ekspresi ketakutan anak buahnya itu. Lukas tampak seperti kehilangan warna di wajahnya, pucat pasi seakan darahnya berhenti mengalir. Anthony melipat tangan di dadanya, menatap Lukas tanpa ekspresi. "Kau dengar itu?" Suaranya rendah, tapi mengandung ancaman yang jelas. Lukas menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu, kali ini dia benar-benar dalam masalah besar. Anthony menarik napas panjang sebelum berbicara, suaranya terdengar tegas namun tulus. "Maafkan kesalahan anak buah saya, Tuan Rodrigo, dan juga seluruh warga di sini. Sebagai pemimpin Black Angel, saya mengakui kelalaian saya dalam mengawasi mereka. Karena itu, saya bersedia mengganti semua kerugian yang kalian alami, bahkan 2 kali lipat dari nilai sebenarnya." Warga yang mendengar itu mulai berbisik di antara mereka, beberapa tampak terkejut, sementara yang lain menunjukkan ekspresi lega. "Bukan hanya itu," lanjut Anthony, "jika ada di antara kalian yang sakit akibat limbah itu, saya akan menanggung semua biaya pengobatan sampai mereka sembuh total. Jika perlu, saya akan mendatangkan dokter terbaik untuk memastikan kesehatan kalian." 44. Ucapan itu membuat wajah Rodrigo dan beberapa warga yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini berubah lebih tenang. "Terima kasih, Tuan," kata Rodrigo, tersenyum lega. "Akhirnya, kami mendapatkan keadilan." Namun, seorang pria tua dari kerumunan warga tiba-tiba maju selangkah. "Satu hal lagi, Tuan," suaranya bergetar namun penuh harapan. "Kami mohon agar limbah kimia dari pabrik itu dihentikan. Kami ingin lingkungan kami kembali bersih seperti sedia kala." Anthony menatap pria itu dengan serius lalu mengangguk. "Saya janji akan mengurus semuanya. Limbah itu akan ditangani secepatnya." Suasana yang tadinya penuh ketegangan kini perlahan mencair. Warga mulai berbincang dengan nada lebih ringan, beberapa bahkan tersenyum. Aryo yang berdiri di sisi Anthony ikut mengangguk puas. "Terima kasih, Anthony," kata Aryo sambil menatap pria itu dengan lebih respek. Anthony hanya tersenyum tipis, lalu menatap Lukas yang masih berdiri kaku. "Dan kau, Lukas, pastikan semua yang aku janjikan ini segera dilaksanakan. Jika ada yang mencoba mengelak atau memperlambat, kau tahu sendiri konsekuensinya."
Lukas buru-buru mengangguk, tak berani menatap Anthony terlalu lama. Setelah semua masalah di pedesaan selesai dengan damai, Anthony mengajak Aryo makan malam di sebuah restoran terkenal di kota. Restoran itu memiliki suasana klasik dengan pencahayaan temaram yang elegan, memperlihatkan betapa mewahnya tempat tersebut. Silakan makan, Aryo. Ini adalah hidangan spesial di sini, kata Anthony sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Restoran ini terkenal dengan cita rasanya yang otentik, menurutku, tidak ada yang bisa menandingi kelezatan makanan di tempat ini. Aryo mengangguk dan mulai mencicipi hidangan di depannya. Begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, ia langsung merasakan harmoni rasa yang sempurna. Ini memang nikmat, rasanya pas di lidahku, ucap Aryo sambil mengangguk puas. Anthony tersenyum. Sudah kubilang, ini salah satu restoran favoritku kalau ke Italia. Mereka menikmati makan malam dengan tenang, sesekali berbincang ringan tentang berbagai hal. Setelah selesai, Aryo menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatap Anthony dengan ekspresi serius. Oh ya, Anthony. Apa yang akan kamu lakukan terhadap pabrik kimia di pedesaan? Tanyanya. Pabrik itu milik wali kota. Kurasa, dengan kekuatan yang kamu miliki, tidak sulit untuk menutupnya. Anthony menyesap anggur di gelasnya sebelum menaruhnya kembali ke meja. Ia menatap Aryo dengan mata tajam dan tenang. Itu memang benar, Aryo, jawabnya. Tapi kelompokku tidak bisa sembarangan bertindak. Kami selalu bergerak sesuai aturan, kecuali dalam dunia bawah tanah. Aryo menyipitkan matanya. Lalu, apa rencanamu? Anthony menyeringai kecil. Daripada sekadar menutup pabrik itu, aku lebih suka membuat pemiliknya. 45. Jatuh. Jatuh sedalam mungkin hingga dia tak akan bisa bangkit lagi. Kurasa itu jauh lebih menyenangkan, ucapnya dengan nada santai, tapi penuh makna. Aryo terdiam sejenak. Ia bisa merasakan betapa berbahayanya orang yang ada di depannya ini. Namun, selama Anthony tidak mengusik dirinya dan para petani, Aryo tak peduli dengan cara apa dia menyelesaikan masalahnya. Akhirnya, Aryo hanya mengangguk kecil. Yang penting, urusanku dengan para petani sudah selesai, selebihnya aku serahkan padamu, ucapnya datar. Anthony tersenyum tipis. Tentu saja. Aku sudah berjanji, dan aku tidak pernah melanggar janji. Setelah makan malam dengan Aryo, Anthony kembali ke penthouse miliknya yang berada di pusat kota. Ruangan luas dengan jendela kaca besar memperlihatkan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Begitu masuk, ia melepas jasnya dan duduk di sofa kulit hitam yang nyaman. Tak lama kemudian, Ronald, salah satu anak buah kepercayaannya, masuk setelah mendapat panggilan. Ronald, ucap Anthony dengan nada tegas. Besok, hubungi asisten Perdana Menteri. Katakan padanya kalau aku ingin bertemu. Ronald mengangguk. Baik, Tuan. Akan saya urus secepatnya, jawabnya sebelum berpamitan untuk pergi. Keesokan paginya, Ronald kembali dengan laporan. Tuan, saya sudah menghubungi asisten Perdana Menteri. Tuan William mengundang Anda untuk makan malam di kediamannya nanti malam, katanya. Anthony tersenyum kecil, tidak mengejutkan bahwa William segera mengatur pertemuan. Hubungan mereka memang cukup dekat, mengingat mereka adalah rekan bisnis lama yang sudah saling kenal. Baiklah, jawab Anthony santai. Sampaikan pada mereka bahwa aku akan datang nanti malam. Ronald mengangguk hormat. Siap, Tuan. Anthony kemudian berdiri, berjalan ke arah jendela dan menatap kota yang mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Pikirannya mulai menyusun langkah-langkah selanjutnya. Pertemuan ini bukan sekadar makan malam biasa, tetapi kesempatan untuk memastikan rencananya berjalan mulus. Malam harinya, Anthony mengenakan setelan hitam elegan dengan dasi berwarna burgundi. Melangkah keluar dari penthouse, diiringi oleh Ronald dan beberapa pengawalnya.
Sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu di depan lobi. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke dalam mobil, dan mereka segera meluncur menuju kediaman Perdana Menteri William. Perjalanan berjalan lancar, dan dalam waktu 30 menit, mereka tiba di sebuah rumah mewah dengan arsitektur klasik khas Italia. Pintu gerbang besar terbuka setelah identitas mereka dikonfirmasi, lalu mobil melaju masuk ke halaman luas yang diterangi lampu-lampu mewah. 46. Begitu Anthony keluar dari mobil, seorang pelayan langsung membukakan pintu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ronald dan pengawal lainnya tetap di luar, sesuai dengan aturan keamanan yang diterapkan di kediaman Perdana Menteri. Di dalam, William sudah menunggu di ruang makan utama, duduk santai sambil menikmati segelas anggur merah. Begitu melihat Anthony, ia tersenyum dan bangkit dari kursinya. "Anthony, senang sekali kau bisa datang kemari," ucap William sambil mengulurkan tangan. Anthony menyambut uluran tangan itu dengan mantap. "Tentu saja, Om William. Aku tak mungkin menolak undangan makan malam darimu," jawabnya dengan nada tenang. Mereka berdua duduk di meja makan panjang yang sudah dipenuhi hidangan khas Italia. Aroma truffle, pasta segar, dan daging panggang memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hangat namun tetap berkelas. Setelah beberapa suapan makanan dan obrolan ringan, William meletakkan garpunya dan menatap Anthony dengan serius. "Jadi, ada urusan apa kau ingin bertemu denganku?" Anthony menyandarkan punggungnya ke kursi, menyesap anggurnya, lalu menatap William dengan tajam. "Aku ingin membahas pabrik kimia milik wali kota Vittorio Romano," katanya. "Pabrik itu mencemari lingkungan di pedesaan dan merugikan banyak orang." William menghela napas. "Aku tidak tahu soal itu, aku akan menyelidikinya. Tapi, dia memiliki banyak koneksi di pemerintahan dan bisnis. Aku tak bisa begitu saja menutup pabriknya tanpa alasan yang kuat." Anthony menyeringai tipis. "Tenang saja Om William, soal bukti biarkan aku yang mengurusnya. Tugasmu adalah menggunakan bukti itu untuk menghancurkan namanya dan membuatnya dipecat dari jabatannya." William menyesap anggurnya lalu mengangguk. "Kalau begitu, segera siapkan bukti-buktinya. Aku sendiri yang akan menyelesaikan sisanya." Anthony tahu bahwa William, meskipun seorang Perdana Menteri, tetaplah seorang pebisnis yang tahu bagaimana permainan ini dimainkan. Dengan lampu hijau dari William, rencananya bisa berjalan lebih lancar. Makan malam mereka berlanjut dengan percakapan yang lebih ringan, sementara di kepala Anthony, rencana untuk menghancurkan Vittorio Romano mulai terbentuk dengan lebih jelas. Saat mereka asyik berbincang, pintu ruangan terbuka, dan seorang perempuan muda melangkah masuk dengan wajah kesal. "Papa, aku sudah bilang kan. Aku tidak suka diikuti kemana-mana," katanya dengan nada frustasi. Anthony memicingkan matanya, merasa familiar dengan wajah perempuan itu. Seperti pernah melihatnya sebelum ini. Sementara itu, Williams menghela napas, jelas tidak ingin percakapan ini berlanjut di depan tamunya. "Sayang, kita bicarakan itu nanti. Sekarang Papa sedang ada tamu. Bisakah kamu keluar dulu?" Namun, perempuan itu tidak langsung menurut. Matanya beralih ke arah pria yang duduk di depan ayahnya, dan begitu tatapan mereka bertemu, keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. "Kamu," pekiknya, menatap Anthony dengan ekspresi tidak percaya. 47. "Kamu," pekiknya, menatap Anthony dengan ekspresi tidak percaya. Williams mengangkat alis, menatap putrinya dan Anthony bergantian dengan rasa ingin tahu. "Kalian saling kenal?" tanyanya, menunggu jawaban dari keduanya. "Tidak," jawab Anthony cepat, namun di saat yang bersamaan, Mia justru mengatakan, "Iya." Jawaban yang bertolak belakang itu membuat Williams menatap mereka dengan bingung. Ia melirik Anthony, menuntut penjelasan. Melihat ekspresi Williams,
Anthony akhirnya menjelaskan, sebenarnya kami memang pernah bertemu, Om. Di bandara, Nona Mia tidak sengaja menabrakku. Tapi selain itu, kami tidak saling mengenal. Williams mengangguk perlahan, tampak memahami. Kalau begitu, biar aku saja yang memperkenalkan kalian secara resmi. Ia menoleh ke arah Anthony. Anthony, ini Mia, putriku. Mia, kenalkan, ini Tuan Anthony, rekan bisnis Papa. Mia menatap Anthony sejenak sebelum mengangguk kecil. Anthony pun melakukan hal yang sama. Senang berjumpa lagi dengan Anda, Tuan Anthony, ujar Mia dengan senyum tipis, sorot matanya menunjukkan ketertarikan tersendiri. Anthony hanya mengangguk sebagai tanggapan, ekspresinya tetap tenang dan terkendali. Mia kemudian menoleh ke ayahnya. Kalau begitu, kita bicara lagi nanti, Pak. Aku ke kamar dulu. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari ruangan kerja ayahnya. Williams menatap punggung putrinya sejenak sebelum kembali beralih pada Anthony. Sepertinya pertemuan kalian di bandara cukup berkesan bagi Mia, gumamnya sambil tersenyum tipis. Anthony hanya tersenyum samar tanpa memberi tanggapan lebih jauh. Setelah kepergian Mia, Anthony segera mengalihkan pembicaraan ke topik utama pertemuannya dengan Tuan Williams. Dengan suara tegas dan penuh keyadewi, ia menguraikan rencana yang telah disusunnya. Williams mendengarkan dengan seksama, mempertimbangkan setiap detail yang disampaikan Anthony. Setelah beberapa saat berpikir, Williams akhirnya mengangguk. Baiklah, aku setuju. Jadi, kita sepakat untuk bekerja sama. Tentu saja, Om Williams, jawab Anthony. Setelah Tuan Williams setuju, Anthony merasa satu langkah lebih dekat ke tujuannya. Begitu pertemuan selesai, ia segera menghubungi Ronald, orang kepercayaannya yang selalu bisa diandalkan dalam mengumpulkan informasi. Ronald, aku butuh kau untuk mengumpulkan semua kejahatan yang dilakukan oleh wali kota Vittorio Romano. Aku ingin semua bukti korupsinya, pencucian uang, dan kejahatan lainnya yang bisa kita temukan. 48. Jangan lewatkan satu pun detail. Di ujung telepon, Ronald langsung memahami urgensi permintaan itu. Baik, bos. Aku akan mengerahkan tim untuk menggalinya sedalam mungkin. Beri aku waktu, dan aku akan mendapatkan semua yang kau butuhkan. Anthony menutup teleponnya dengan ekspresi puas. Ini baru permulaan, dan ia tahu bahwa langkah selanjutnya akan menentukan segalanya. Sementara itu, Aryo yang merasa urusannya di Italia sudah hampir selesai, memutuskan untuk pulang ke London. Rasa rindunya pada Dewi dan Saka semakin tak terbendung. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera menghubungi istrinya. Ponselnya berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara lembut dari seberang. Halo, Mas, sapa Dewi dengan nada hangat. Baru ngapain? Lanjut Dewi, senyum tipis terbentuk di wajah cantik istrinya itu. Aku baru saja sampai di hotel, sayang. Baru pulang dari kantor, jawab Aryo sambil melepas dasi dan duduk di sofa kamar hotelnya. Bagaimana urusan di sana? Apakah semuanya berjalan lancar? Dewi bertanya dengan nada penuh perhatian. Aryo menghela napas ringan sebelum menjawab, ya, sekarang sudah hampir selesai. Semua sudah diatasi oleh Anthony, keponakan Om Charles. Syukurlah, Dewi terdengar lega. Kalau begitu, kapan kamu pulang, Mas? Tanyanya penuh harap. Aryo tersenyum kecil membayangkan ekspresi istrinya saat ini. Mungkin besok atau lusa, Dewi. Kenapa? Kamu mau nitip sesuatu untuk oleh-oleh? Godanya. Belikan saja makanan enak dari sana, Mas, jawab Dewi santai. Aryo tertawa pelan. Baiklah, besok akan aku belikan oleh-oleh khusus untukmu dari Italia. Hening sejenak sebelum Dewi berkata dengan suara lebih pelan, cepatlah pulang, Mas. Aku kangen.
Aryo menatap langit-langit kamarnya, merasakan kehangatan dari kata-kata istrinya. Baiklah, sayang. Aku usahakan besok pulang, janjinya dengan tulus. Setelah menutup telepon dengan Dewi, Aryo segera menghubungi Anthony untuk menanyakan perkembangan kasus wali kota Vittorio. Tak butuh waktu lama, panggilannya tersambung. Anthony, bagaimana perkembangan kasusnya? Tanya Aryo tanpa basa-basi. Dari seberang, suara Anthony terdengar tenang namun penuh ketegasan. Saat ini aku masih mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan wali kota Vittorio. Ronald dan timnya sedang bekerja, dan sejauh ini, kami sudah menemukan beberapa bukti kuat. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk memastikan semuanya tersusun rapi.